Sistem hukum Indonesia. 1. Keberadaan hukum dalam masyarakat dan sejarah perkembangan hukum. 2. Daftar isi hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum, jenis-jenis norma, sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. 3. Masyarakat dengan keberadaan norma hukum. Hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum. 1. Keberadaan hukum penting dalam masyarakat karena mengatur perilaku manusia. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pasif tetapi juga secara aktif mengendalikan tindakan individu dan mendorong perubahan dan rencana. 2. Agar hukum dapat berlaku, maka hukum harus mementingkan asas-asas hukum filsafat sosiologi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kepastian hukum. 5. Jenis-jenis norma. 1. Norma kesopanan. Norma yang mengatur etiket dan tata krama dalam interaksi sosial. Norma ini berfokus pada bagian individu secara berperilaku sopan dan sesuai dengan adat istiadat sosial. 2. Norma etika. Aturan terkait etika dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Norma-norma ini mengatur bagaimana individu harus bertindak secara etis dan moral. Norma agama. Aturan atau norma yang bersumber dari ajaran agama. Norma ini mengandung perilaku manusia berdasarkan kepercayaan dan perintah agama. 4. Norma hukum. Aturan yang diterapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Norma ini mengatur hubungan antar individu dengan negara serta antara individu dengan masyarakat. 6. Sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. 1. Periode kuno. Hukum Hammurabi sekitar 1754 sebelum Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi diterapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi terdiri dari 28 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Hukum Romawi sekitar 449 sebelum Masehi sampai 524 Masehi. Sistem hukum yang dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinian yang mempengaruhi banyak sistem hukum di Eropa dan negara-negara lainnya. 12 kitab hukum merupakan dasar hukum Romawi yang diterapkan pada tahun 450 sebelum Masehi. 2. Periode abad pertengahan. Hukum umum. Sistem hukum yang berasal dari Inggris dan diterapkan di banyak bekas koloni Inggris. Sistem ini berkembang melalui keputusan pengadilan presiden dan prinsip hukum yang berkembang dari praktik pengadilan. Hukum kanon. Hukum kanon adalah hukum yang diatur oleh Gereja Katolik, mencakup hukum yang mengatur kehidupan beragama, norma umat Katolik, dan struktur gereja. 3. Hukum modern. Hukum Napoleon. Kitab-kitab Undang Napoleon adalah seperangkat hukum yang diterapkan di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1904. Kitab undang-undang ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar hukum perdata di banyak negara lain, baik di Eropa maupun di luar Eropa. Sejarah hukum Indonesia. 1. Periode pra-Catalonia. Hukum adat. Sebelum masuk pengaruh luar ke Indonesia, hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis berkembang secara alamiah dalam masyarakat.
Pengaruh Hindu-Buddha. Dari abad ke-14 hingga abad ke-15, pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat di Kepulauan Indonesia, seperti yang terlihat di Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini dipengaruhi oleh Dhammasastra atau teks hukum Hindu dan ajaran Buddha. 2. Masa kolonial. Hukum Islam. Hukum Islam mulai masuk ke Pulau Indonesia pada abad ke-13. Hukum ini mulai mempengaruhi hukum adat, terutama di bidang hukum keluarga, warisan, dan perkawinan. Hukum kolonial Belanda. Dengan datangnya VOC pada abad ke-17, Belanda memperkenalkan hukum Eropa, khususnya hukum Belanda, bergelirik Wetboek. Pada tahun 1848, Belanda mulai memperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pendatang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi landasan hukum bagi orang Eropa dan penduduk asli. 3. Era pergerakan nasional dan jalan menuju kemerdekaan. Pengaruh nasionalisme. Gerakan nasionalisme pada abad ke-20 seperti Organisasi Budi Utomo, Persatuan Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI mulai memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi negara tersebut tetap menggunakan sistem kolonial. Proses pembentukan hukum Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi negara. 4. Era pasca kemerdekaan. Orde Lama 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, hukum Indonesia dipengaruhi oleh ideologi dan politik, khususnya gagasan Sukarno tentang demokrasi terpimpin. Orde Baru 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami sentralisasi kekuasaan yang signifikan dan hukum digunakan sebagai alat untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi. 5. Reformasi dan hukum modern. Reformasi 1998. Salah satu agenda reformasi adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratis. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi perubahan signifikan yang berdampak pada sistem hukum Indonesia. Pengadilan dan reformasi hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Pengadilan dan Reformasi sebagai penjaga konstitusi dan pengadilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Sejarah perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum serta terlibat dalam pembentukan untuk menciptakan masyarakat lebih adil dan tertib.